Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dia dilunasi hutangnya. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi wa hasanahu, Imam Ahmad, Tirmizi, dan beliau menghasankannya. Jadi saudara kaum muslimin, kata Nabi SAW bahwasanya jiwa seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai dia dilunasi hutangnya. Jadi saudara kaum muslimin, agama kita benar-benar menjaga harta manusia, ya, dan serius dalam menanganinya. Bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk memakan atau mengambil harta manusia dengan cara zalim, ya, dan ini terlihat jelas dalam hadis ini. Jiwa seorang mukmin itu masih tertahan dari apa? Tertahan dari balasan baik. Ya, dia tidak akan diberikan balasan amal solehnya sampai hutang-hutangnya itu dilunasi. Ada apa dengan hutang? Karena hutang ini adalah apa? Hutang ini adalah harta manusia yang masih menjadi beban bagi si mayit. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, yukaffaru likulli syahidin kullu dzambin illa dain. Dalam sebuah hadis dikatakan diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Ya, ini menunjukkan penanganan serius dari agama kita tentang masalah harta orang lain. Ya, ini masalah hutang. Ya, masalah harta orang lain. Ya, tentang masalah tanah. Nabi SAW mengatakan, man akhadha sibron, siapa yang mengambil itu tanah seseorang walaupun satu jengkal, maka dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ya, dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini menunjukkan sekali lagi keseriusan agama Islam untuk menjaga harta manusia, supaya mereka benar-benar yaitu bersahabat dengan sesama saudaranya, ya, supaya mereka benar-benar aman dan tidak ada seorang pun yang terzolimi. Sampai-sampai Nabi SAW, kalau beliau diajak untuk mensolati jenazah, atau kalau beliau dihadapkan kepada satu jenazah mayit, lalu mayit ini masih punya hutang, ya, dia masih punya hutang, maka Nabi kita SAW tidak mau mensolatinya.
Beliau bahkan menyuruh para sahabat untuk mensolatinya. Jadi saudara kaum muslimin, ya sekali lagi urusan harta manusia benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, penundaan membayar hutang dari orang yang sudah mampu membayarnya ini adalah sebuah kezoliman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi saudara kaum muslimin, bila orang itu ya berniat bertekad untuk membayarnya, ya namun dia belum juga mampu, ya punya keinginan yang kuat untuk membayarnya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala yang akan membayarkannya. Masya Allah ya. Jadi apa? Yang penting di sini ada keinginan untuk mengembalikan harta orang. Ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang meminjam harta manusia, dia ingin untuk mengembalikannya, maka Allah SWT yang akan melunasinya. Masya Allah. Ya. Yang penting ada niat yang tulus. Tidak ingin menzolimi manusia. Tetapi lanjutan hadis mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu itlafahullah. Siapa yang ingin siapa yang mengambil harta manusia, ya, dia menghutang harta manusia, ya, dia hanya ingin menghabisinya, tidak ada niat untuk melunasinya, maka Allah SWT akan habisi orang ini. Jadi saudara kaum muslimin, ya, ini itu menunjukkan kepada kita supaya agar kita tidak mudah berhutang. Ya, insya Allah terkadang mulai dari jam dinding, ya, kredit, ya, mulai dari yaitu hiasan dinding, ya, mulai dari poster, ya, semuanya isi rumahnya itu serba kredit. Ini gampang berhutang, ya, rumahnya seperti orang kaya, ya, di belakangnya itu segunung hutang. Jadi saudara kaum muslimin, nggak apa-apa kita berhutang, tetapi kalau memang mendesak, ya, kalau memang mendesak, tetapi jangan sebentar-bentar atau sedikit-dikit, ya, berhutang, ya, nanti, ya, tidak bisa kita membayarnya. Kemudian, dan ini juga menunjukkan harus kita mengembalikan harta manusia, ya, karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil harta manusia memang ingin mengembalikannya, melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan melunasinya. Kadang ada orang ditagih kayak enggak berhutang, ya, si punya piutang, punya harta, ingin datang menagih, mengambil hartanya, bukan harta dia, bukan pula meminta, bukan pula mengemis, ya, bukan pula mengemis, tetapi dia didatangi seperti dia yang jadi raja. Ya, dia dimintai seperti dia yang minta. Ya, bahkan ada yang menceritakan kepada saya, ini saya pergi itu tagih hutang. Ya, saya pergi menagih hutang yang harta saya memang. Ya, sampai di sana dia masuk sebentar orang itu. Ya, lalu dia ambil parang. Ayo ini kita sama-sama satu. Sudah kita kelahi sudah. Masya Allah. Ini zalim luar biasa. Ya, orang pergi mengambil hartanya, kok diajak kelahi. Ya, dia sengaja membuat trik bagaimana supaya orang itu putus asa untuk menagih hutang. Maka orang yang seperti ini Allah akan habisi dia. Ya, jadi saudara kaum muslimin, sekali lagi Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih tertahan, masih tergantung, ya, masih terlantar dengan hutangnya sampai dilunasi, ya, hutangnya tersebut. Ya, oleh karena itu saudara kaum muslimin, ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang seorang mayit, tentang sebuah mayit, apakah dia masih punya hutang?
Oh iya, kemudian sahabat, ya kalau tidak salah Abu Qatadah, sanggup, saya yang akan melunasinya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mensolati, baru mau mensolati jenazah itu. Makanya hati-hati ya bagi orang yang berhutang atau yang memang suka mengambil harta orang. Ya, dia mengambil harta manusia secara diam-diam. Memang manusia tidak tahu, tetapi Allah SWT Maha tahu. Ya, Allah SWT itu Maha tahu. Ya, terutama harta anak yatim benar-benar dijaga. Ya, apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan cara zolim. Ya, ini artinya apa? Ada trik memakan harta anak yatim dengan tidak zolim. Ya, Allah SWT hanya mengancam orang yang memakan dengan cara zolim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, kata Allah. Sesungguhnya orang ini memasukkan ke dalam perutnya itu api. Ya, wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka sa'ir. Ya. Bagaimana cara memakan harta anak yatim dengan cara zolim? Ya, sengaja dia menjadikan anak yatim ini hanya sebagai alat ya untuk menumpuk harta. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi titipan orang banyak kepada anak yatim ini. Namun dia yang kenyang, anak yatimnya pakai baju bekas. Ya. Pakai baju berhari-hari belum dicuci bau kencingnya. Ya. Nauzubillah min zalik. Bagaimana memakan harta anak yatim dengan cara tidak zolim? Ya, jika si pemelihara anak yatim itu memang ya orang yang kurang mampu, ya, dia memang di samping dia memelihara anak yatim, dia juga butuh untuk memelihara dirinya atau anak-anaknya. Maka dia makan seukuran yang mencukupi dia. Kenapa? Karena di dalam memelihara anak yatim butuh bekal. Bekal apa? Bekal tenaga, bekal pikiran, ya, bekal waktu. Maka tidak mengapa dia memakannya seukuran kebutuhan dan keperluannya. Adapun lebih dari itu, memang tujuannya hanya untuk menjadikan anak yatim ini sebagai alat, maka inilah cara yang zolim di dalam memakan harta anak yatim. Maka saudara kaum muslimin, ya, ini dia yaitu hadis tentang yaitu mayit yang masih memiliki hutang. Faedah dari hadis ini isbatu azabil qabr, yaitu penetapan adanya siksa kubur. Ya, jadi siksa kubur itu benar adanya. Jadi orang-orang nggak percaya. Di zaman Nabi SAW, mereka datang bawa cangkul, bawa sekop, ya, digali kubur itu. Wahai Muhammad, kenapa ini? Ya, seperti kemarin. Ya, kenapa seperti kemarin? Ini sudah jadi tulang belulang. Masa Allah SWT akan hidupkan lagi? Ya, telah kita sebutkan bagaimana ketika orang yang tidur, dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan siksa. Nah, saudara kaum muslimin, ini menunjukkan adanya siksa kubur. Siksa kubur itu dialami oleh ruh. Ya, adapun jasad mengikutinya. Ya. Adapun di dunia ini, siksaan di dunia ini dialami oleh jasad kita, oleh tubuh kita. Ruh mengikutinya. Ya, makanya kita tidak pernah ngelihat ruh itu tersiksa. Tetapi itu dirasakan oleh orang yang punya ruh itu sendiri. Tetapi di alam kubur, ya, yang akan mengalaminya itu adalah ruh dan tubuh itu mengikuti. Ya, di Saudi seorang pemuda baru saja dikuburkan. Namun karena kematian yang nggak jelas, maka polisi butuh otopsi. Ya, digali lagi kubur itu. Saudara kaum muslimin, begitu digali ternyata padahal baru saja pemuda ini dikubur, ternyata dia sudah hancur lebur. Ya, masih tersisa bekas-bekas kepalanya. Ya, siapa yang mau ngelihat bisa buka YouTube. Nah, di situ dan keluar darah segar. Ya, seorang pemuda yang gagah kuat. Ya, baru saja dikubur, digali lagi, ternyata sudah hancur. Ya, ditanyalah orang tua
yaitu pemuda ini, apa salahnya? Ya, apa kata orang tuanya? Anak saya ini anak yang berbakti. Anak saya ini anak yang baik kepada orang tuanya, cuman dia nggak pernah sholat. Ya, cuma dia tidak pernah sholat. Nah, jadi saudara kaum muslimin, nggak ada artinya ramah tamah sama tetangga, ya, sama masyarakat, tetapi tidak beradab kepada Allah, tidak mau sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah SWT meridai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi, tentang orang yang dia jatuh dari kendaraannya, pamata, lalu orang ini pun mati. Ya, dalam riwayat yang lain, orang ini sedang berihram. Ya, dia melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dia sedang berihram. Ya, lalu dia jatuh dari kendaraannya, diinjak lehernya oleh untanya. Akhirnya patah dan mati orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin. Ya, Nabi SAW mengatakan, mandikanlah dia dengan air dan yaitu bidara, wa kafinuhu fi saubaihi, dan kapanilah dia dengan 2 pakaian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka saudara kaum muslimin, di sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya yaitu mengkafani mayit itu boleh dengan 2 kafan. Ya, sekalipun 3 itu adalah sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan, kafanilah dia dengan 2 kafan. Apa maksudnya 2 kafan? Itu pakaian ihramnya. Jadi orang yang berihram itu dia dengan menggunakan 2 pakaian, yaitu sarungnya dan selendangnya. Ya. Dalam sebuah riwayat, wala tukhammiruhu, jangan tutup kepalanya. Kenapa? Karena orang yang berihram itu tidak menutup kepala. Ya. Orang yang berihram itu tidak menutup kepala. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, ini dan nanti orang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Apa maksudnya bertalbiyah? Dalam kondisi keadaan melaksanakan ibadah haji, ya, atau umrah. Itu talbiyah itu seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Jadi apa? Ini menunjukkan kepada kita orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan kondisi sama seperti ketika dia mati. Ya. Orang yang berihram akan dibangkitkan dalam kondisi berihram, dalam kondisi bertalbiyah. Ya. Orang yang mati, ya, dalam keadaan berpuasa, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berpuasa. Orang yang mati dalam keadaan berjihad, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yaitu berlumuran darah, merahnya merah darah, tetapi aromanya aroma kasturi, masya Allah. Ya, jadi saudara kaum muslimin, kata Nabi SAW, orang ini nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Coba kita hitung berapa lama sudah orang ini di dalam kubur. Dari sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya, zaman kita sekarang dari zaman Nabi sekitar 1400 tahun. Berarti dia sudah 1400 tahun. Ya, dan nanti akan dibangkit di dalam kuburnya. Nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Bandingkan coba dengan umur kita di dunia ini. Umur kita di dunia ini paling 60-70, setelah itu entah kemana kita. Jadi saudara kaum muslimin, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah mati. Ya. Ini baru alam kedua, yaitu alam barzah, alam kubur. Belum lagi nanti alam akhirat yang tidak ada ujung-ujungnya. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, kata ulama, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk hidup sesudah matinya, dan dia mau siap-siap memperbaiki dirinya. Maka inilah dia pembahasan kita pada pagi hari ini tentang yaitu jenazah,
yang jatuh dari kendaraannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nasallahu al-afwa wal afiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.